Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putriani Lahagu dengan NPM 45222 10106. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas besar saya, mata kuliah basis data. Pertama-tama saya akan menjelaskan ruang lingkup topik yang saya gunakan. Di sini saya mengambil topik pembayaran tagihan PDAM. Dan di sebelah kanan ini kita bisa melihat gambar struk tagihan PDAM. Nah, lewat struk ini saya menemukan 18 atribut yang bisa kita lihat di tabel yang berwarna kuning ini. Nah, ada nomor PAM, nama, alamat, goal tarif, MKM ref, bulan atau tahun, meter lalu, meter kini, pemakaian, rate kebersihan, tagihan bulan ini, tunggakan denda, total tagihan, biaya admin, total bayar dengan abjad, website, dan juga call center. Nah, di tengah ini kita bisa melihat ada tabel yang berwarna pink. Ini merupakan atribut tambahan yang tidak ada di dalam struk ini. Jadi saya menambahkan dua atribut. Kenapa saya menambahkan? Karena ini akan berguna, atribut ini akan berguna pada normalisasi yang kedua nantinya yang akan kita bahas. Saya menambahkan dua atribut, yaitu kode perusahaan dan juga kode pelanggan. Jadi jumlah atribut yang saya gunakan adalah 20 atribut. Nah, lalu kita masuk ke dalam normalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan normalisasi? Normalisasi adalah bentuk atau memecah tabel dalam suatu database dari record-record data kompleks atau rumit menjadi lebih sederhana. Teknik memecah tabel kompleks menjadi sederhana juga dikenal dengan istilah dekomposisi. Jadi normalisasi ini bisa kita sebut juga sebagai dekomposisi. Tujuan dari normalisasi itu sendiri adalah mengurangi redundansi data. Redundansi data itu adalah pengulangan data atau duplikasi data. Nah, dalam normalisasi ini ada beberapa jenisnya, tapi yang akan saya bahas cuma 3, yaitu UNF, 1NF, dan juga 2NF. Kita masuk ke UNF atau Unnormalized Form. UNF adalah suatu kondisi di mana sebuah tabel yang memiliki rangkap atau data yang terduplikasi. Jadi, dalam UNF ini, tabelnya masih mengalami redundansi data atau duplikasi data. Seperti yang saya tanda ini, biaya admin, website, dan juga call center. Nah, ini masih mengalami redundansi data atau bisa kita sebut dengan grouping. Jadi nilainya tuh bukan nilai tunggal, tapi nilai gabungan. Nah, karena tabel ini masih mengalami redundansi data, maka kita sederhanakan atau kita ubah menjadi tabel 1NF atau First Normal Form. Suatu relasi memenuhi 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dan relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam baris record. Nah, data yang tadi saya tandai seperti biaya admin, website, dan call center yang tadinya masih grouping, ini sudah memiliki nilai tunggal sendiri-sendiri. Jadi nilainya sendiri-sendiri. Nah, sama seperti website juga call center juga nilainya sendiri-sendiri. Tapi dalam tabel ini belum sederhana, belum efisien. Jadi kita kelompokkan lagi tabel ini, kita pecah lagi dan kita buat menjadi tabel 2NF atau Second Normal Form. Setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Nah, saya memecah tabel 1NF ini menjadi 3 bagian. Ada tabel perusahaan, tabel pelanggan, dan juga tabel tagihan. Nah, di tabel perusahaan ini terdapat primary key yang berupa kode perusahaan. Dan di tabel pelanggan ini primary key-nya itu kode pelanggan. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, saya menambahkan 2 atribut tambahan yaitu kode perusahaan dan juga kode pelanggan. Kenapa saya menambahkannya? Karena saya melihat di tabel perusahaan yang isinya website dan juga call center, tidak ada nilai unik. Sedangkan syarat untuk membuat tabel itu harus memiliki primary key atau kode unik. Nah, sama seperti di tabel pelanggan, saya menambahkan kode pelanggan karena tidak ada kode unik di nama ataupun alamat. Nah, tabel perusahaan dan tabel pelanggan ini termasuk dalam tabel master.
Lalu kita ke tabel tagihan. Di sini kita bisa melihat nomor PAM sebagai primary key, dan di paling ujung kita bisa melihat kode perusahaan dan kode pelanggan sebagai foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key itu kunci untuk menghubungkan antara tabel transaksi dengan tabel master. Jadi di tabel transaksi kode perusahaan dan kode pelanggan itu menjadi foreign key, sedangkan di tabel master kode perusahaan dan kode pelanggan itu menjadi primary key. Nah, ini adalah hasil akhir dari normalisasi. Ini tabel perusahaan dan tabel pelanggan menjadi tabel master, dan tabel tagihan menjadi tabel transaksi. Lalu kita masuk ke tipe data. Di sini ada beberapa field tipe data dan juga with. Ada nomor PAM, tipe datanya INT, nama, tipe datanya char, nama alamat, tipe datanya varchar, goal tarif, tipe datanya varchar, MKMref, tipe datanya INT, bulan atau tahun, tipe datanya date, meter lalu, tipe datanya INT, meter kini, tipe datanya INT, pemakaian, tipe datanya INT, rate kebersihan, tipe datanya INT, tagihan bulan ini, tipe datanya INT, tunggakan denda, tipe datanya INT, total tagihan, tipe datanya INT, biaya admin, tipe datanya INT, total bayar, tipe datanya INT, total bayar dengan abjad, tipe datanya itu char, website, tipe datanya char, call center, tipe datanya INT. Sama seperti atribut tambahan juga, kode perusahaan, tipe datanya INT, dan kode pelanggan, tipe datanya INT. Nah, di sini ada beberapa jenis tipe data, ada INT, char, varchar, dan juga date. Nah, INT itu tipe data yang isinya berupa angka. Kalau char, tipe data yang isinya berupa huruf. Kalau varchar, tipe data yang isinya berupa huruf dan juga angka. Dan date itu tipe data yang isinya berupa tanggal, tahun, dan juga bulan. Lalu kita masuk ke dalam APL atau arsitektur perangkat lunak. APL adalah kerangka kerja atau struktur perangkat lunak untuk sistem manajemen perangkat lunak. Nah, di sini kita bisa melihat bagan atau diagramnya. Di sebelah kiri, ini merupakan input, di tengah itu merupakan proses, dan di sebelah kanan itu merupakan output. Jadi, user menginput data, diproses oleh manajemen user dan juga login, dan mengeluarkan output info user. Sama seperti perusahaan dan pelanggan menginput data, diproses, dan mengeluarkan output info perusahaan dan info pelanggan. Tagihan memasukkan input, diproses, dan mengeluarkan output info tagihan dan juga laporan tagihan. Lalu kita masuk ke dalam ERD atau Entity Relationship. ERD adalah desain basis data untuk menggambarkan struktur logis dari sebuah basis data dengan menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Nah, atribut itu dilambangkan dengan gambar oval ini yang berwarna kuning, ini atribut, ini juga atribut, dan yang berwarna kuning oval ini atribut. Dan hubungan itu dilambangkan dengan belah ketupat yang berwarna hijau ini. Nah, ini adalah hubungan, dan nama tabelnya itu dilambangkan dengan persegi panjang yang berwarna ungu ini. Nah, jadi prosesnya itu seperti ini. Perusahaan melayani pelanggan. Hubungannya itu one to many. Jadi, satu perusahaan melayani banyak pelanggan. Nah, yang kedua ada pelanggan membayar tagihan. Hubungannya one to one karena satu pelanggan membayar satu tagihan. Yang ketiga ada perusahaan memiliki tagihan. Hubungannya one to many karena satu perusahaan memiliki banyak tagihan. Baik, sekarang saya akan membuat tabel dengan menggunakan CMD sesuai dengan topik saya, yaitu pembayaran tagihan PDAM. Pertama-tama kita aktifkan dulu model Apache dan juga MySQL dengan cara mengklik bagian ini. Kalau diklik nanti dia akan berwarna hijau, tandanya itu sudah aktif. Lalu kita ke CMD,
kita akan membuat database baru. Kita ketik sintaksnya yaitu create database. Namanya kita buat pembayaran PDAM. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, lalu kita cek apakah database-nya sudah ada atau belum. Kita ketik show databases. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada ya pembayaran PDAM. Sudah ada database-nya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan database ini. Karena di sini masih non ya. Kita ketik use pembayaran PDAM. Lalu kita enter. Nah, di sini database-nya udah keganti ya, jadi pembayaran PDAM. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, dalam topik saya ada 3 tabel, 2 tabel master dan 1 tabel transaksi. 2 tabel masternya itu ada perusahaan dan pelanggan, dan 1 tabel transaksinya itu ada tabel tagihan. Pertama-tama kita bikin tabel perusahaannya dulu. Jadi create table. Nama tabelnya apa? Tabel perusahaan. Oke, lalu buka kurung. Create tabel perusahaan, kita enter. Nah, kita isi fieldnya apa aja. Yang pertama ada kode perusahaan. Nah, tipe datanya itu ada INT, isinya 50. Nah, karena dia primary key di tabel ini, jadi kita tulis primary key. Lalu koma, kita enter. Yang kedua ada website. Website, tipe datanya varchar. Isi datanya ada 40. Lalu koma. Yang ketiga ada call center. Call center. Tipe datanya varchar. Oke. Isinya ada 20. Lalu kita tutup kurung, titik koma. Lalu kita enter. Oke. Lalu kita cek tabelnya. Kita lihat tabelnya. Dengan sintaks des perusahaan. Titik koma lalu. Oke, di sini udah ada tabel perusahaan dengan kode perusahaan, website, dan juga call center, juga tipe datanya. Lalu yang kedua kita buat tabel pelanggan. Kita buat sintaksnya sama seperti tabel perusahaan tadi, yaitu create tabel pelanggan. Buka kurung, lalu enter. Nah, isinya ada apa fieldnya? Yang pertama ada kode pelanggan. Kode pelanggan. Tipe datanya INT, isinya 50. Dan dia menjadi primary key di tabel ini. Maka dari itu kita tulis primary key. Lalu koma. Lalu kita enter. Yang kedua ada nama. Tipe datanya itu char 50. Lalu kita koma, kita enter. Selanjutnya ada alamat, tipe datanya varchar. Oke, isinya itu 20. Oke, tutup kurung, titik koma. Oke, kita enter. Oke, kita lihat tabelnya des pelanggan. Oke, kita enter. Nah, di sini udah ada ya tabel pelanggannya. Ada kode pelanggan, nama, dan juga alamat, beserta tipe datanya. Lalu yang ketiga kita buat tabel tagihan. Sama sintaksnya, kita create tabel tagihan, buka kurung, create tabel tagihan. Oke. Yang pertama ada nomor PAN. Tipe datanya INT, isinya 50. Dan dia menjadi primary key di tabel ini, jadi kita tulis primary key. Oke, selanjutnya ada kode perusahaan, tipe datanya INT 50. Oke, koma. Terus ada goal tarif, tipe datanya itu
varchar 10, oke, koma, kita cek dulu, oke, gol tarif, varchar 10, oke. Selanjutnya ada kode pelanggan, tipe datanya INT 50, koma, kode pelanggan INT 50, lalu habis itu MKMREF, tipe datanya INT 40. Oke, selanjutnya ada bulan tahun, tipe datanya date time. Oke, lanjut meter lalu, tipe datanya INT 10. Oke, koma, meter kini, tipe datanya INT 10. Pemakaian, tipe datanya INT 5. Oke, enter. Lalu ada tagihan bulan ini, tagihan bulan ini, tipe datanya tagihan bulan ini tipe datanya INT, isinya 35, koma, tagihan bulan ini INT 35. Oke, lanjut rate kebersihan, INT, tipe datanya INT 10. Oke, lanjut ke tunggakan denda, tipe datanya itu INT 15. Oke, lanjut ke total tagihan. Oke, tipe datanya INT 10. Oke, total tagihan INT 10. Lalu biaya admin, tipe datanya INT 15. Oke, lanjut total bayar INT 10. Oke, dan yang terakhir ada total bayar dengan total bayar abjad. Oke, itu char 70. Oke, kita cek dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, pas ada 16. Kalau udah kita enter. Oke, lalu kita cek, kita lihat tabelnya, des tagihan. Oke, di sini udah ada dari nomor PAM, kode perusahaan, gol tarif, kode pelanggan, MKMREF, dan seterusnya. Begitu juga dengan tipe datanya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi record di tiap-tiap tabel atau insert record. Untuk sintaksnya adalah insert into nama tabelnya apa, perusahaan, values, kita enter. Nah, baru kita masukin isi recordnya. Pertama kan tadi ada kode perusahaannya berapa, 1301. Nah, lalu ada website www.pdam.co.id. Lalu yang terakhir ada call center 1392666. Oke, kita kurung baru koma, kita enter lagi. Nah, biar lebih gampang kita copy aja. Ini kita ganti 2, satu lagi, ini kita ganti 3. Oke, belakangnya kita kasih titik koma. Oke, kita enter. Nah, udah masuk ya. Lalu kita lihat
kita mau lihat isi recordnya gimana di tabel. Untuk sintaksnya select bintang from perusahaan. Nah, udah masuk ya. Di sini ada kode perusahaan 1301, 1302 yang tadi kita masukin, terus websitenya juga dan call center juga. Nah, kita juga mau masukin record di tabel pelanggan, sintaksnya sama, insert into pelanggan values. Baru kita enter, lalu kita isi kode pelanggannya dulu. Yang pertama itu ada 01, lalu namanya Indah, lalu tempatnya atau alamatnya di Bojongkoneng. Oke, tutup kurung koma. Ini yang kedua itu ada Manggewer nomor 01. Lalu ini namanya Jeremia, lalu ini kodenya 2. Oke, satu lagi sama, tinggal kita copy aja. Ini Puri Kayangan 2. Lalu ini namanya Amelia. Ini nomor 3. Oke, kita ganti terakhirannya jadi titik koma. Kita enter. Oke, udah masuk. Lalu kita lihat isi recordnya. Select bintang from nama tabelnya pelanggan. Oke, udah masuk ya. Ini kode pelanggannya, namanya, dan alamatnya. Lalu yang ketiga kita bikin insert record lagi, tapi di tabel tagihan. Sintaksnya sama, insert into nama tabelnya tagihan values. Kita enter. Ini agak banyak, jadi kita harus hati-hati ya, pelan-pelan aja. Yang pertama itu ada nomor PAN-nya 123 95 koma 1301 koma 3A 3A 01, lalu 11147 18364 lalu ada tanggalnya, bulan atau tahun 2014, strip 04, strip 23, lalu meter, lalu 2231 meter ini 2267, lalu pemakaian 36, lalu 56.200, lalu 350, lalu tunggakan dendanya 0, selanjutnya 56.550, selanjutnya biaya adminnya 2.500, total bayarnya 59.050. Selanjutnya total bayar dengan abjad 59.550 rupiah. Oke, kita perkecil dulu layarnya biar lebih mudah dilihat. Oke, segini cukup. Kita cek dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ada 16 pas. Lalu kita masukin lagi
Ini harus pelan-pelan biar nggak error. Oke, dari nomor rekamnya 1145458080. Ini kita ganti 2, ini tetap, ini kita ganti 2, terus ini kita ganti MKM rate-nya kita ganti 123 8291 8291 385. Lalu bulan atau tahunnya kita ganti jadi 2016 0507. Pemakaian atau maaf, meter lalu kita ganti jadi 2127. Meter ini ganti jadi 2203. Lalu pemakaian 31. Lalu selanjutnya 60.500. Lalu selanjutnya 600. Tunggakan denda 0. Lalu 61 100. Biaya admin 2.500. Total tagihannya 63.500. Kita ganti jadi 63.500 rupiah. 63.500 rupiah. Oke, pas kita cek lagi apakah sudah benar. Oke, yap, sudah benar. Lalu record terakhir isi 56.200, isi 56.200 rupiah. Oke, ini kita ganti jadi 52.800. Ini tetap, ini kita ganti jadi 500. Ini kita ganti jadi 52.300. Terus ini kita ganti jadi 35. Terus ini kita ganti jadi 2267. Lalu ini kita ganti jadi 2215. Lalu ini kita ganti jadi 2016 strip 10 strip 31. Lalu ini kita ganti jadi 1212 64 838. Oke, ini kita ganti jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 3, dan terakhir nomor PAN-nya kita ganti jadi 1236 3843 84. Oke, setelah itu kita ganti terakhirannya menjadi titik koma. Oke, kita cek dulu apakah sudah benar. Oke, sudah benar, kita enter kalau sudah benar. Oke, sudah masuk. Lalu kita lihat isi tabelnya, hasil tabelnya. Select from tagihan. Oke, nah, ini agak berantakan ya. Coba kita select lagi, select bintang from tagihan. Coba masih berantakan, coba kita agak perkecil lagi. Nah, ini udah kelihatan. Ini ya hasil tabelnya, kita bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita akan update record. Kita pilih salah satu tabel yang kita mau, lalu kita update atau kita ubah isi recordnya. Kita akan mengubah di bagian pelanggan, tabel pelanggan. Untuk sintaknya itu update pelanggan, nama tabel itu pelanggan, set nama yang mau kita ubah apa, maksudnya akan menjadi apa. Aku mau ubah jadi nama V-nya. Oke, where di mana, alamat sama dengan Nanggewer Bojong Koneng aja, Bojong Koneng. Oke, jadi ini kita mengubah atau mengupdate pelanggan, record pelanggan yang alamatnya Bojong Koneng menjadi namanya V-nya. Oke, kita enter. Oke, di sini udah oke. Lalu kita lihat, kita select bintang from pelanggan. Oke, enter. Nah, udah berubah ya, yang tadinya indah jadi V-nya. Yang tadinya indah, coba kita lihat. Nah, ini yang tadinya indah jadi V-nya. Oke, itu update record. Nah, sekarang kita akan mendelete record. Sintaksnya itu delete from, kita mau delete di tabel apa? Contohnya kita mau delete di tabel perusahaan, berarti kita delete from perusahaan where kode perusahaan sama dengan 1302. Coba ya. Nah, jadi ini kita akan menghapus record di tabel perusahaan di mana kode perusahaannya adalah 1302. Kita enter. Nah, udah oke. Lalu kita lihat select bintang from perusahaan. Oke, kita lihat. Nah, udah nggak ada ya. Tadinya kan ada 3 tuh. Sekarang cuma 2, jadi udah kehapus recordnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perintah selanjutnya, yaitu select count. Select count itu gunanya untuk menampilkan banyak data atau record yang kita mau. Misalkan nanti kita mau select count perusahaan, nanti dia akan menampilkan banyaknya record di perusahaan. Nah, kita akan mencoba di tabel pelanggan. Coba kita select, untuk sintaknya itu select count buka kurung bintang tutup kurung, lalu from. Nah, nama tabelnya apa? Pelanggan. Nah, oke, kalau udah kita enter. Nah, 3, berarti isi recordnya ada 3. Coba kita cek ya. Nah, ini kan tabel pelanggan nih. Nah, isi recordnya ada 3 kan. Nah ini benar ya, berarti benar. Nah, perintah selanjutnya adalah left outer join. Nah, left outer join adalah mengembalikan seluruh baris dalam tabel atau dari tabel di sebelah kiri yang dikenai kondisi on, dan hanya baris dari tabel di sebelah kanan yang memenuhi kondisi join. Jadi untuk sintaksnya itu seperti ini. Select bintang from, kita mau pakai tabel apa? Kita coba tabel tagihan. Left outer join perusahaan on. Jadi ini kita menggunakan 2 tabel, tabel transaksi dan juga tabel master. Nah, lalu perusahaan on tagihan titik tagihan, lalu foreign key-nya kan foreign key yang nyambung dengan tabel perusahaan, berarti kode perusahaan sama dengan perusahaan. Kita ambil salah satu fieldnya, itu website where di mana perusahaan titik website
is no. Oke, kita cek dulu, kita perkecil biar lebih mudah dibaca. Select from tagihan, left outer join perusahaan, on tagihan titik kode perusahaan sama dengan perusahaan titik website, where perusahaan titik website is no. Oke, kita akan enter. Yap, ini udah ada tabelnya, kita coba cek. Oh, ini berantakan. Kita coba panggil lagi, select, coba kita panggil lagi. Oke, nah, ini udah rapi nih. Nah, di bagian sininya 0 ya, di sebelah sininya 0, berarti benar. Nah, oke, sekian CMD dari saya. Kita akan next ke PHP My Admin. Baik, sekarang kita akan membuat tabel di PHP My Admin. Pertama-tama kita pastikan dulu modul Apache dan juga MySQL-nya sudah aktif. Di sini sudah aktif ya, karena sudah berwarna hijau. Lalu kita klik Admin. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita membuat database baru. Kita klik New, lalu kita klik SQL. Nah, kita create database baru. Create database. Lalu kita kasih nama databasenya itu tagihan PDAM. Oke. Kita klik go. Nah, di sini sudah ada ya database tagihan PDAM. Lalu kita klik. Nah, sekarang kita buat tabel master dan juga tabel transaksinya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya memiliki 3 tabel, yaitu perusahaan, pelanggan, dan juga tagihan. Pertama-tama kita buat tabel perusahaannya dulu. Kita create tabel, nama tabelnya apa? Perusahaan. Lalu kita buka kurung. Kita isi fieldnya apa? Fieldnya ada kode perusahaan, tipe datanya apa? INT 50. Lalu dia menjadi primary key di tabel ini. Kita tulis primary key. Nah, lalu field selanjutnya adalah website. Tipe datanya varchar. Isinya 40. Kita ketik not 0. Oke, selanjutnya ada call center. Tipe datanya varchar. Isinya ada 20. Not 0. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik go. Oke, di sini sudah ada tabel perusahaan. Lalu kita buat tabel pelanggan. Nah, kita buat seperti tadi sintaksnya. Create table, nama tabelnya apa? Pelanggan. Lalu buka kurung, isi fieldnya apa? Ada kode pelanggan. Tipe datanya INT, isinya 50. Lalu dia menjadi primary key di tabel ini. Jadi kita tulis primary key. Lalu field selanjutnya itu ada nama. Tipe datanya char. Isinya 50. Not. Oke, lalu selanjutnya ada alamat. Oke, tipe datanya varchar. Isinya ada 20. Not. Oke, tutup kurung. Oke. Kita klik go. Nah, sudah. Di sini sudah ada tabel perusahaan dan juga tabel pelanggan. Lalu kita buat tabel tagihan. Seperti tadi sintaksnya, create table, nama tabelnya apa? Tagihan.
Oke, buka kurung, isi fieldnya apa, ada nomor PAM, tanda petiknya jangan lupa. Oke, INT, tipe datanya INT 50, dan dia menjadi primary key di tabel ini. Kita tulis primary key, lalu ada kode perusahaan, field selanjutnya kode perusahaan, INT 50, not 0. Oke, lalu ada goal tarif, varchar, tipe datanya varchar 10, not. Oke, selanjutnya ada kode pelanggan, oke, tipe datanya itu INT, isinya 50, not. Oke, selanjutnya ada MKM Ref, oke, tipe datanya ada INT 40, not. Lalu ada bulan atau tahun, tipe datanya date time, not. Oke, not. Lalu ada meter lalu, tipe datanya INT 10, not. Lalu selanjutnya ada meter kini, tipe datanya INT sama 10, not. Lalu ada pemakaian, tipe datanya INT 5. Oke, lalu ada selanjutnya ada tagihan bulan ini, tipe datanya INT 35. Lalu ada not 0-nya jangan lupa, not. Di sini juga not. Oke, lalu di sini ada red kebersihan, tipe datanya ada INT 10, not. Oke, selanjutnya ada tunggakan denda, tipe datanya INT 15, not. Oke, selanjutnya ada biaya admin, total tagihan, tipe datanya INT 10, not. Lalu selanjutnya ada biaya admin,
tipe datanya INT 15 not not. Lalu selanjutnya ada total bayar INT 10 not. Lalu selanjutnya ada total bayar dengan abjad, total bayar dengan abjad, tipe datanya char, isinya 70, not 0. Oke, kita tutup kurung. Oke, lalu kita cross check dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, pas. Kita klik go kalau sudah. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita lihat isinya, tabelnya kayak gimana. Kita klik, kita ketik des perusahaan. Nah, lihat, nah sudah ada ini. Lalu kita klik, coba kita lihat pelanggan, yes, pelanggan. Oke, sudah ada tagihan, lihat, yes, tagihan. Oke, nah sudah ada ya. Lalu kita ingin menambahkan foreign key di tabel pelanggan dan juga perusahaan. Nah, kita tambahkan foreign key di tabel perusahaan dulu. Nah, sintaksnya itu alter table. Nah, kita buatnya di tabel tagihan. Nah, oke, karena dia menjadi foreign key di tabel tagihan. Nah, lalu kita tulis alter table tagihan, add foreign key, fieldnya apa? Fieldnya itu kode perusahaan, reference perusahaan, dari tabel mana? Tabel perusahaan. Terus fieldnya kode perusahaan. Oke, jangan lupa tanda kutipnya. Oke, lalu kita bikin foreign key kode pelanggan juga sama, alter table tagihan, add foreign key, namanya apa? Namanya itu kode pelanggan, reference, dari tabel mana? Dari tabel pelanggan, terus namanya adalah kode pelanggan. Oke, kalau udah kita klik go. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah
foreign key-nya sudah ada di tagihan, di tabel tagihan. Kita ke struktur. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada 3 kunci. Di sini yang warna emas itu adalah primary key, yang berwarna silver itu adalah foreign key. Jadi di tabel tagihan udah ada primary key dan foreign key. Lalu kita masukkan record. Kita insert record di dalam masing-masing tabel. Pertama kita insert record di tabel perusahaan dulu. Oke. Sintaksnya itu insert into, nama tabelnya apa? Perusahaan. Tadi fieldnya apa aja? Ada kode perusahaan, kode perusahaan, lalu ada website, oke. Lalu ada call center, oke. Lalu values kita isi recordnya apa aja. Nah, pakai tanda petik yang berbeda dari sebelumnya. Kita pakai tanda petik ini, lalu kita isi kode perusahaannya 1301, websitenya www.pdam.co.id, lalu jangan lupa tanda petiknya. Nah, lalu call centernya itu 139/2666. Kita copy aja biar lebih mudah. Nah, di sini kita ganti jadi 2, di sini kita ganti jadi 3. Nah, oke, kalau udah kita klik go. Nah, sudah ya, sudah masuk. Baru kita ke pelanggan, kita masukin recordnya. Seperti tadi sintaksnya, insert into, nama tabelnya apa? Pelanggan. Baru nama fieldnya apa? Fieldnya apa aja tadi? Ada kode pelanggan, terus ada nama, lalu ada alamat, terus values. Nah, kita isi recordnya apa? Kode pelanggannya 01, namanya Indah, lalu alamatnya Bojong Koneng. Oke, lalu kita copy aja biar gampang, biar lebih mudah. Nah, ya, kita ganti jadi 2, namanya kita ganti jadi Jerry-nya, alamatnya kita ganti jadi Nanggewer 01. Oke, ini kita ganti jadi 3, ini kita ganti jadi Amelia, ini kita ganti jadi Puri Kayangan 2. Oke, kalau udah kita klik go. Oke, sudah. Lalu kita masukkan record ke tabel tagihan. Nah, sudah kita masukin, sama seperti tadi sintaknya. Insert into, nama tabelnya apa? Tagihan. Lalu nama fieldnya apa aja tadi? Ada nomor PAM, terus ada kode perusahaan, terus ada goal tarif, terus ada kode pelanggan, terus ada MKM ya, ada bulan tahun, ada meter lalu, ada meter kini,
ada pemakaian, ada tagihan bulan ini, lalu ada tagihan bulan ini, rate kebersihan, lalu tunggakan denda, lalu total tagihan, biaya admin, total bayar, dan terakhir total bayar dengan abjad. Oke, kita rapiin dulu biar rapi. Lalu kita klik list. Nah, isi recordnya apa? Isi recordnya apa aja? Ada nomor PAM-nya. Nomor PAM-nya itu ada 1002395. Oke, lalu selanjutnya ada kode perusahaan. Kode perusahaan tadi ada 1301. Lalu ada goal tarif. Goal tarifnya 3A. 3A. Lalu MK kode pelanggannya. Kode pelanggannya itu 01. Lalu MKM ref-nya 1114 7183 7183 64. Lalu ada bulan atau tahun 2014 0423. Lalu meter lalu 2231, meter kini 2267 2267. Lalu ada pemakaian 36. Lalu tagihan bulan ini ada 56.200. Lalu tagihan bulan ini rate kebersihannya 350. Lalu ada tunggakan dendanya 0. Total tagihannya ada 56.550. Lalu biaya adminnya 2.500. Lalu total bayarnya ada 59.000. Lalu total bayar dengan abjad 50 rupiah. Oke, 59.050 rupiah. Ya, betul. Lalu kita copy aja biar lebih mudah. Kita copy sekali lagi. Oke. Dah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua nomor PAN-nya ada 114 50 80 50 80. Ini nomor 2. Ganti. Goal tarifnya ada 3A juga. 3A. MKM ref-nya 12 123 82
385. Lalu untuk bulan atau tahunnya 2016 05 07. Lalu meter lalunya 2127. Meter kini 2203. Pemakaiannya 31. Lalu tagihan bulan ini 60.500. Rate kebersihannya 600. Tunggakan denda 0. Lalu total tagihannya ada 61.100. Biaya adminnya 2.500. Oke, total bayarnya ada 63.500. Total bayar dengan abjad 63.500. Oke. Lalu yang ketiga, record ketiga itu nomor PAM-nya 12123664838. Ini kita ganti jadi 3, ini juga kita ganti jadi 3. Ini 4A dua tarifnya. Lalu MKM ref-nya 12 36483. Oh, ini terbalik, ini harusnya MKM ref. Oke, nomor PAM-nya itu 1236384. Oke, ini bulan atau tahunnya 2016 1031. Oke, meter lalunya 2215. Meter kininya 2267. Pemakaiannya 35. Lalu tagihan bulan ini 52.300. Pemakaian, maksud saya rate kebersihan 500. Tunggakan denda 0. Baru total tagihannya 52.800. Biaya admin 2.500. Total bayarnya itu 56.200. Nah, ini total bayar dengan abjad ganti jadi 56.200 rupiah. 56.200 rupiah. Oke, kalau sudah kita klik go. Oke, sudah. Nah, kita lihat isi tabelnya. Kita lihat yang pertama, kita lihat di pelanggan dulu. SQL, kita ketik select untuk melihat recordnya. Kita klik select, bintang, from, nama tabelnya perusahaan. Ini untuk melihat record di tabelnya. Kita klik go. Nah, di sini udah ada ya recordnya dari kode perusahaan, website, dan juga call center. Udah ada, udah aman. Lalu kita cek di pelanggan, select pelanggan. Oke, select from pelanggan. Oke, kita cek. Oke, sudah ada kode pelanggannya, sudah benar nama,
alamat, oke. Lalu kita cek di tagihan, select bintang from tagihan, oke. Kita klik go. Ya, sudah ada dari nomor PAM perusahaan. Nah, recordnya ada 3. Oke, sudah terlihat ya. Oke, nah kita cek tadi tagihannya sudah kita cek belum. Dex tagihan, oh di struktur kita lihat di struktur. Nah, ini udah kode perusahaan dan kode pelanggan udah menjadi foreign key ya. Ini yang warna emas itu primary key, yang warna silver ini adalah foreign key. Oke, kita sudah memasukkan recordnya. Lalu kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu update record. Nah, update record ini mengubah record sesuai yang kita mau. Nah, aku mau atau saya ingin mengubah record di nama di pelanggan. Oke, kita tulis, sintaksnya adalah update, oke, record, update pelanggan, set nama, oke, namanya siapa yang mau kita, nama yang akan kita ganti menjadi Rahel. Kita akan menggantinya menjadi Rahel. Lalu kita tulis where, di mana, alamat. Kita akan mengganti nama yang alamatnya di Nanggewer no 1. Oke. Kita klik go. Oke. Kita cek di pelanggan. Nah, yang tadinya namanya Jeremia jadi ganti menjadi Rahel. Oke, ini sudah sukses. Lalu perintah selanjutnya kita akan menghapus atau mendelete record. Aku mau mendelete record di perusahaan. Musical. Sintaksnya itu adalah delete from perusahaan, nama tabelnya, where kode perusahaan 1302. Nah, oke, kita klik go. Oke, kita klik ini, kita klik go. Oke, sudah. Kita cek, yap, 1302 nya sudah hilang ya, jadi cuma 1301 dan 1303. Lalu perintah selanjutnya kita akan menggunakan select count. Select count itu adalah perintah untuk menentukan banyaknya record dalam tabel tersebut. Nah, kita coba di perusahaan. Sintaksnya select count bintang, tanda bintang from perusahaan. Oke, kalau udah kita klik go. Oke, ini udah ada hasilnya, countnya ada 2 record. Oke, perintah selanjutnya adalah left outer join. Left outer join adalah mengembalikan seluruh baris dari tabel di sebelah kiri yang dikenai kondisi on dan hanya baris dari tabel di sebelah kanan yang memenuhi kondisi join.
Nah, kita coba, kita left outer join. Perintah ini kita coba select bintang from left outer join. Oke. Ini kita tulis nama tabelnya dulu, tagihan. Oke. Select bintang from tagihan, left outer join, perusahaan, on, tagihan, titik, nama primary key-nya KD, maksud saya foreign key-nya, yang nyambung dengan tabel perusahaan, itu kode perusahaan, lalu sama dengan perusahaan, kita pilih salah satu field website. Oke, is no. Kita cek dulu sintaksnya. Select bintang from tagihan, left outer join, perusahaan, on, tagihan, kode perusahaan sama dengan perusahaan, website is no. Oke, kalau sudah kita klik go. Nah, di sini nanti akan nampak tabel tagihan. Nah, di bagian sini sudah no. Oke. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.